Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tahun 1948, Belanda menjatuhkan ibu kota Yogyakarta dan pangkalan udara Maguwo juga dilumpuhkan Belanda dalam agresi militer Belanda. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Yogyakarta pun dikuasai dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta ditangkap dan dibuang ke ND. Namun sebelumnya, Panglima Besar Sudirman sudah mempersiapkan langkah-langkah menghadapi situasi ini. Jenderal Besar Sudirman memerintahkan seluruh pasukan yang berasal dari daerah federal untuk menyusup kembali ke daerah asalnya dan membentuk kantong-kantong gerilya, sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi satu medan perang gerilya yang besar. Long March ini sangat menderita bagi divisi Siliwangi, harus melakukan perjalanan panjang sekitar 600 km menuju Jawa Barat. Perjalanan panjang ini ikut serta anak istri para prajurit yang sebelumnya hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Namun dalam perjalanan 2,5 bulan itu, ada seorang Belanda dengan nama Jan Cornelis Prinsen. Beliau bisa jadi satu-satunya orang Belanda yang dihormati sekaligus dicintai anak-anak Siliwangi. Demi prinsip-prinsipnya, Prinsen berani lari dari kesatuan tentara Belanda untuk bergabung dengan gerilyawan Indonesia dan memerangi saudara-saudara sebangsanya. Saat militer Belanda menyerang Yogyakarta pada 19 Desember 1948, lelaki kelahiran Den Haag itu lebih memilih mengikuti Yon Kala Hitam, pimpinan Mayor Kemal Idris, untuk long march ke Jawa Barat dibandingkan harus kembali bergabung dengan militer Belanda. Aku telah katakan A, maka aku akan lakukan A juga. Aku putuskan ikut Siliwangi kemanapun mereka pergi, kata Prinsen. Bersama sekitar 1.000 prajurit Yon Kala Hitam, ditambah para perempuan dan anak-anak, Prinsen berjalan dari hari ke hari, hampir dalam waktu 2 bulan lamanya, menyusuri kaki gunung, hutan, sawah, dan sungai. Masih segar dalam ingatan Prinsen, saat mereka tengah tertatih-tatih, bahkan kadang merangkak dalam suatu barisan panjang, kerap kali pesawat-pesawat tempur militer Belanda menghujani mereka dengan tembakan dan bom. Kamu bayangkan, di tengah jeritan anak-anak dan para perempuan, aku harus melihat akibat yang ditimbulkan oleh kawan-kawan sebangsaku. Orang-orang terluka karena bom, anak-anak stres karena ketakutan, dan para istri yang menangis karena kehilangan suami. Omong kosong kalau itu semua tidak membuatku semakin terikat dalam satu nasib dan satu penderitaan dengan mereka, kenang Prinsen. Menurut Prinsen, selain ancaman tentara Belanda, mereka juga bermasalah akan makanan. Tak jarang selama 2 hari berturut-turut dalam waktu seminggu, mereka tak mendapatkan makanan layak. Untuk menambah energi, mereka terpaksa makan daun-daunan atau buah kelapa yang mereka temui sepanjang jalan. Karena warna kulitnya bule, kerap kali mendatangkan masalah besar. Pernah pada saat rombongan tiba di suatu desa yang pernah dibombardir Belanda, para aparat desa tersebut siap memenuhi segala kebutuhan logistik rombongan dengan syarat Yon Kala Hitam menyerahkan Prinsen ke mereka. Sungguh mengharukan, para maung Siliwangi lebih memilih tetap kelaparan daripada menyerahkan Prinsen ke mereka. Tidak, kalian sama sekali tak akan mendapatkannya, karena dia adalah orang Belanda yang baik, ujar Mayor Kemal Idris. Keyakinan itu membuat Prinsen semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang keliru.
aku yakinkan diriku untuk membalas kepercayaan orang-orang Indonesia itu padaku. Maka aku harus bertempur di pihak mereka, ujarnya. Akhir Februari 1948, rombongan akhirnya sampai dekat Bandung. Dari sana, mereka meneruskan perjalanan ke Cianjur dan Sukabumi. Sesampainya di sana, Princen secara resmi diterima sebagai Yon Kalahitam dan diberi pangkat letnan oleh Mayor Kemal Idris. Seperti janjinya, ia langsung terlibat dalam pertempuran melawan kawan-kawan sebangsanya demi sebuah bangsa yang menurutnya perlu dibela. Mereka, orang-orang Indonesia itu sesungguhnya tak pernah mengenal perang modern. Mereka hanya mengenal penindasan. 2,5 bulan ikut menyusuri jarak 600 km dengan kaki telanjang dan melihat desa-desa dibakar pesawat Belanda meyakinkanku bahwa kecanggihan dalih-dalih, tentara terlatih, kesombongan, gengsi diri berlebihan adalah sebab dari semua pembunuhan itu. Tulisnya dalam Gerilya yang Tak Pernah Selesai. Itulah kisah patriot Belanda Jan Cornelis Prinsen. Apa sebenarnya yang terlintas di benaknya sehingga ia memilih bergabung dengan pejuang RI dan melawan kawan-kawan sebangsanya? Dari kisah di atas, tentunya kita pasti paham apa yang ia maksud. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar selalu update perkembangan sejarah yang terlupakan. Dan jika bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.